Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Billy Satriani dengan NIM belakang 89. Jadi, saya akan membahas demokrasi menurut komunisme. Nah, jadi kita itu mengenal bahwasannya demokrasi itu sangat erat berhubungan dengan politik. Nah, tapi demokrasi menurut komunisme adalah demokrasi yang berbeda. Demokrasi menurut komunisme adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi diciptakan melalui penghapusan kelas. Jadi, dari mana awal ini bermula? Bermula ketika revolusi industri, terjadi pemisahan kelas. Ketika ditemukan banyak alat-alat produksi, semua orang itu yang miskin itu harus beradaptasi untuk hidup melalui penjualan tenaga kerja. Sebab apa? Karena si kaum orang kaya itu memiliki banyak uang untuk memiliki sedemikian banyak alat produksi yang dimana itu memaksa orang-orang yang miskin untuk menjual tenaga kerja mereka. Nah, kebanyakan orang-orang yang menjual tenaga kerja mereka adalah orang-orang yang miskin. Tapi belum tentu ya orang-orang yang menjual tenaga kerja mereka ini orang miskin. Tapi kita sebut orang-orang yang menjual tenaga kerja mereka kepada orang kaya yang memiliki banyak alat produksi ini adalah disebut kaum proletar. Sedangkan kaum kaya yang menguasai alat produksi yang sangat masif itu disebut sebagai kaum burjois. Perkenalkan, nama saya Bunga Ramadhania dengan belakang NIM 084. Apa sih konsekuensi langsung dari revolusi industri dan pembagian masyarakat menjadi burjuasi dan proletariat? Yang pertama, harga produk industri yang semakin rendah akibat tenaga kerja, mesin benar-benar menghancurkan sistem manufaktur atau industri yang lama berbasis pada tenaga kerja tangan. Dengan cara ini, semua negara semi barbar dipaksa keluar dari isolasi mereka secara paksa. Mereka membeli komoditas Inggris yang lebih murah dan membiarkan pekerja manufaktur mereka sendiri hancur. Industri besar telah menghubungkan seluruh penduduk bumi, menggabungkan semua pasar lokal menjadi satu pasar dunia, dan memastikan bahwa apapun yang terjadi di negara-negara beradab akan berdampak pada semua negara lain. Yang kedua, dimanapun industri besar menggantikan manufaktur, kaum burjuasi berkembang dalam kekayaan dan kekuasaan dan menjadikan diri mereka kelas pertama di negara tersebut. Kaum burjuasi mengambil alih kekuasaan politik dan menggantikan aristokrasi para pemimpin serikat dagang dan monarki absolut. Mereka menerapkan persaingan bebas dan menjadikan modal sebagai kekuatan yang menentukan. Dengan demikian, kaum kapitalitas, kaum burjuasi telah menjadi kelas pertama dalam masyarakat. Yang ketiga, dimanapun proletariat berkembang, seiring dengan perkembangan burjuasi, seiring bertambahnya kekayaan burjuasi, jumlah proletariat pun bertambah. Proses ini menyatukan kaum proletar ke kota-kota besar dan memberi mereka kesadaran akan kekuatan mereka sendiri. Tekanan terhadap upah membuat kondisi proletariat semakin tidak tertahankan, sehingga ketidakpuasan mereka yang meningkat bergabung dengan kekuatan mereka yang meningkat untuk mempersiapkan revolusi sosial proletar. Industri besar menciptakan mesin uap dan alat lain untuk memperluas, mempercepat, dan menekan biaya produksi tanpa batas. Dengan produksi yang meningkat, persaingan bebas menjadi sangat tajam. Banyak kapitalis masuk industri hingga produksi melebihi kebutuhan. Akibatnya, barang tidak laku. Terjadi krisis komersial, pabrik tutup, pemilik bangkrut, pekerja kelaparan, dan penderitaan meluas. Setelah produk berlebih terjual, pabrik beroperasi lagi, upah naik, dan bisnis mulai membaik. Namun, produksi berlebihan terjadi lagi, menyebabkan krisis baru mengikuti pola yang sama. Sejak awal abad ke-19, industri berfluktuasi antara kemakmuran dan krisis. Hampir setiap 5-7 tahun, mulai muncul krisis baru yang menyulitkan pekerja.
memicu gejolak revolusioner dan mengancam tatanan yang ada. Apa yang terjadi dari krisis komersial periodik ini? Pertama, bahwa meskipun industri besar pada tahap awal menciptakan persaingan bebas, sekarang telah melampaui persaingan bebas. Untuk industri besar, persaingan dan umumnya organisasi produksi individualistik telah menjadi belenggu yang harus dan akan dihancurkan. Selama industri besar tetap pada pijakannya saat ini, itu hanya dapat dipertahankan dengan biaya kekacauan umum setiap 7 tahun. Setiap kali mengancam seluruh peradaban dan tidak hanya menjerumuskan kaum proletar ke dalam kesengsaraan, tetapi juga menghancurkan sebagian besar berjuasi. Oleh karena itu, apakah industri besar itu sendiri harus ditinggalkan? Yang merupakan ketidakmungkinan mutlak atau yang tidak dapat dihindari, membuat perlu organisasi masyarakat yang sama sekali baru, di mana produksi tidak lagi diarahkan oleh industrialis individu yang saling bersaing, melainkan oleh seluruh masyarakat yang beroperasi sesuai dengan rencana yang pasti dan memperhitungkan kebutuhan semua. Kedua, industri besar itu dan perluasan produksi tanpa batas yang dimungkinkan membawa dalam jangkauan kelayakan tatanan sosial di mana begitu banyak yang dihasilkan, sehingga setiap anggota masyarakat akan berada dalam posisi untuk melatih dan mengembangkan semua kekuatan dan fakultasnya dalam kebebasan penuh. Dengan demikian, tampak bahwa kualitas industri besar yang dalam masyarakat kita saat ini menghasilkan kesengsaraan dan krisis adalah mereka yang dalam bentuk masyarakat berbeda, akan menghapuskan kesengsaraan dan depresi bencana ini. Kami melihat dengan sangat jelas bahwa semua kejahatan ini mulai sekarang dianggap semata-mata dengan tatanan sosial yang tidak lagi sesuai dengan persyaratan situasi nyata, dan mungkin melalui tatanan sosial baru untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan ini sama sekali. Perkenalkan, nama saya Tiara Emilia Reginawati dengan NIM 13125000073. Seperti apa tatanan sosial baru itu nantinya? Pertama-tama harus mengambil alih kendali industri dan seluruh bidang produksi dari tangan individu-individu yang saling bersaing. Kendali tersebut kemudian dijalankan oleh masyarakat secara keseluruhan. Artinya, untuk kepentingan bersama, berdasarkan satu rencana bersama, dan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan kata lain, sistem ini akan menghapus persaingan dan menggantinya dengan kerjasama. Selain itu, karena pengelolaan industri oleh individu secara langsung berkaitan dengan kepemilikan pribadi, dan karena persaingan pada dasarnya hanyalah cara bagaimana para pemilik modal pribadi menguasai industri, maka kepemilikan pribadi tidak bisa dipisahkan dari persaingan dan pengelolaan industri secara individual. Oleh sebab itu, kepemilikan pribadi harus dihapus dan digantikan dengan penggunaan bersama atas seluruh alat produksi serta pembagian hasil produksi berdasarkan kesepakatan bersama. Singkatnya, inilah yang disebut sebagai kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Pada akhirnya, penghapusan kepemilikan pribadi memang merupakan cara paling singkat dan paling jelas untuk menggambarkan perubahan besar dalam seluruh tatanan sosial yang menjadi kebutuhan akibat perkembangan industri. Karena alasan inilah, penghapusan kepemilikan pribadi dijadikan tuntutan utama oleh kaum komunis. Perkenalkan, nama saya Din Januari Irigianti dengan NIM 131250077. Bukankah penghapusan kepemilikan pribadi dimungkinkan pada masa sebelumnya? Tidak. Setiap perubahan dalam tatanan sosial dan setiap revolusi dalam hubungan kepemilikan merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari berkembangnya kekuatan produksi baru yang tidak lagi sesuai dengan hubungan kepemilikan yang lama.
kepemilikan pribadi tidak selalu ada. Menjelang akhir abad pertengahan, muncul mode produksi baru yang tidak dapat dijalankan di bawah bentuk kepemilikan feodal dan serikat pekerja yang ada saat itu. Manufaktur yang telah melampaui hubungan kepemilikan lama ini menerapkan bentuk kepemilikan baru, yaitu kepemilikan pribadi. Untuk manufaktur dan tahap awal industri besar, kepemilikan pribadi merupakan satu-satunya bentuk kepemilikan yang mungkin. Selama belum memungkinkan menghasilkan cukup untuk semua orang dengan kelebihan untuk memperluas modal sosial dan meningkatkan kekuatan produksi. Akan selalu ada kelas penguasa yang mengarahkan penggunaan kekuatan produktif masyarakat dan kelas tertindas yang miskin. Bentuk kelas-kelas itu bergantung pada tahap perkembangan sejarah. Abad pertengahan agraris ini menunjukkan baron dan budak, kota di akhir abad pertengahan menunjukkan ketua serikat magang dan buruh harian. Abad ke-17 menunjukkan pekerja manufaktur dan pada abad ke-19 menunjukkan pemilik pabrik besar yang serta kaum proletar. Hingga saat ini kekuatan produksi belum pernah berkembang hingga cukup untuk semua orang, sehingga kepentingan pribadi menjadi belenggu dan penghalang bagi perkembangan lebih lanjut. Kini perkembangan industri besar telah mengantarkan era baru. Modal dan kekuatan produksi berkembang ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya dan terkonsentrasi di tangan segelintir kaum borjuis. Sementara mayoritas rakyat jatuh ke dalam proletariat. Dalam kondisi ini, kekuatan produksi telah melampaui kepemilikan pribadi dan kaum borjuis. Oleh karena itu, penghapusan kepemilikan pribadi tidak hanya menjadi mungkin, tetapi mutlak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Maisaro dengan NIM belakang 071. Nah, jadi apakah penghapusan kepemilikan pribadi itu secara damai akan mungkin dilakukan? Nah, jadi akan sangat baik jika hal ini tuh bisa terjadi, dan kaum komunis juga itu akan menjadi pihak terakhir yang menentangnya. Lalu kaum komunis itu juga tahu betul bahwa semua konspirasi itu tidak hanya tidak berguna, tetapi bahkan berbahaya juga. Lalu mereka tahu betul juga bahwa revolusi ini tidak akan dilakukan secara sengaja dan sembarangan, tetapi bahwa dimanapun juga dan kapanpun revolusi ini akan merupakan kondisi yang akan sepenuhnya independen dari kehendak dan arahan partai-partai. Lalu individu dan seluruh kelas. Namun juga mereka juga melihat bahwa perkembangan proletariatnya itu di hampir semua negara itu beradab, lalu telah ditindas secara brutal. Nah, lalu setelah itu maka dari itu dengan adanya itu para penentang itu komunisme itu telah berupaya untuk menuju revolusi dengan segenap kekuatan mereka. Jika proletariatnya itu yang tertindas, akhirnya terdorong untuk melakukan revolusi. Maka dari itu kita semua itu kaum komunis akan membela kepentingan kaum proletar dengan perbuatan sebagaimana kami sekarang membela mereka dengan kata-kata. Perkenalkan, nama saya Nandita Febriana Kusuma Dewi dengan NIM belakang 083. Apa yang akan menjadi konsekuensi dari hilangnya properti pribadi pada akhirnya? Masyarakat akan mengambil alih seluruh alat produksi, perdagangan, dan distribusi yang sebelumnya dikuasai oleh kapitalis swasta. Seluruh kekuatan ekonomi tersebut dikelola bersama melalui perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya. Dengan sistem ini, dampaknya industri besar dapat dihilangkan.
Dalam tatanan baru ini, krisis ekonomi tidak lagi terjadi karena produksi tidak diarahkan pada keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan bersama. Produksi diperluas tidak lagi dipandang sebagai kelebihan yang merugikan, tetapi sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kelimpahan hasil produksi memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Bahkan produksi yang terus berkembang akan menciptakan kebutuhan baru serta menyediakan sarana untuk memenuhinya. Hal ini mendorong kemajuan tanpa menimbulkan kekacauan sosial sebagaimana yang terjadi dalam sistem sebelumnya. Industri besar yang terbebas dari kepemilikan pribadi akan berkembang pesat dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan. Serupa juga terjadi di sektor pertanian yang sebelumnya terhambat oleh kepemilikan tanah yang terpecah-pecah. Dengan metode ilmiah dan teknologi modern, pertanian mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelimpahan produksi ini menghapus pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang saling bertentangan. Kelas sosial muncul akibat pembagian kerja yang kaku dan dalam masyarakat baru. Pembagian kerja semacam itu dihapuskan. Masyarakat membutuhkan individu dengan kemampuan yang berkembang secara menyeluruh. Melalui pendidikan, setiap orang dapat memahami keseluruhan sistem produksi dan berpindah dari satu ke bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat atau minat pribadi individu. Tidak lagi terikat pada satu jenis pekerjaan sepanjang hidupnya, melainkan berkembang sebagai manusia yang utuh dan serba mampu. Penghapusan pembagian kerja yang kaku juga menghilangkan perbedaan antara kota dan desa. Pertanian dan industri dikelola dalam satu kesatuan sosial oleh orang-orang yang sama dengan pribadi, mendorong kerjasama universal, kesejahteraan bersama, dan penghapusan konflik kelas. Dan kita melihat bahwasannya ini harus dilaksanakan melalui revolusi. Menurut mereka, karena negara itu adalah instansi yang tidak netral. Mereka pasti akan memfasilitasi dan terpengaruh oleh orang-orang bourgeois dan kapitalisme. Jadi mereka harus dirombak menjadi negara sosialisme. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Dan negara sosialisme itu harus menyeluruh. Semua negara harus menganut sosialisme. Barulah tercipta komunisme. Jadi sebenarnya komunisme tidak pernah ada, karena tidak semua negara revolusi dan hanya segelintir saja. Komunisme baru tercipta ketika semua negara melakukan revolusi. Dan selanjutnya adalah, apakah negara nantinya masih ada di tahap komunisme? Negara sudah tidak ada lagi. Ya, sekian dari saya.